Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penerapan strategi layout dalam dunia nyata melalui studi kasus film dari kisah nyata pendirian McDonald oleh Ray Knox. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elmira Kamelia Safitri dengan NPM 24012010-303 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Rahmah dengan NPM 2401210175. Dan perkenalkan, nama saya Vidya Nur Aziza dengan NPM 240120101176. Perkenalkan, nama saya Neza Narsia Putri dengan NPM 24012010.79. Perkenalkan, nama saya Amanda Melidia Fegianti dengan NPM 240-120-10-316. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Saihan dengan NPM 240-120-10320. Untuk materi yang pertama adalah apa peran strategi dalam kesuksesan awal McDonald's. Nah, kesuksesan awal McDonald's meraih kesuksesan besar sejak awal karena pendekatan strategis yang revolusioner terhadap industri restoran cepat saji. Strategi utamanya dikenal sebagai sistem layanan cepat atau Speedy Service System yang dikembangkan oleh pendiri awal Richard and Maurice McDonald. Sistem layanan cepat yang dikembangkan oleh mereka berdua telah merevolusi industri restoran cepat saji. Mereka menyederhanakan menu menjadi hanya 3 item populer dan merancang dapur dengan efisiensi tinggi yang bertujuan mempercepat proses produksi dan penyajian makanan. Strategi ini menarik perhatian seorang pembisnis Ray Knox yang kemudian mengembangkan konsep waralaba untuk memperluas jaringan restoran McDonald's secara nasional dan internasional. Ada 4 elemen kunci yang melibatkan strategi ini. Yang pertama adalah menu disederhanakan, yang kedua adalah desain dapur efisien, yang ketiga adalah standarisasi proses, dan yang terakhir adalah teknologi dan otomatisasi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang materi kedua adalah bagaimana dan mendukung efisiensi dan kecepatan layanan. Jadi, McDonald merupakan salah satu contoh nyata perusahaan yang berhasil menetapkan strategi layout secara optimal untuk mendukung efisiensi dan kecepatan layanan di dunia nyata. Dalam bisnis makanan, cepat saji, waktu dan akurasi sangat penting untuk kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, McDonald menerapkan beberapa prinsip desain operasional berikut. Yang pertama adalah desain dapur yang efisien. Layout dapur dari McDonald dirancang menyerupai jalur perakitan atau assembly line. Setiap stasiun kerja memiliki tugas yang sangat spesifik, seperti menggoreng kentang, memanggang daging, atau merakit sandwich. Hal ini memungkinkan setiap karyawan fokus pada suatu proses saja, sehingga mengurangi waktu tunggu dan gerakan yang tidak perlu atau non-value activities. Pendekatan ini membuat pekerjaan lebih mudah dilatih, lebih cepat dieksekusi, dan menghasilkan aliran kerja yang lancar dan konsisten. Yang kedua adalah menu yang disederhanakan. McDonald menyederhanakan pilihan menunya agar proses pembuatan makanan tidak terlalu kompleks. Menu yang terbatas namun populer memungkinkan tim produksi menguasai resep dan teknik penyajian secara efisien. Penyederhanaan menu ini juga mengurangi kebutuhan akan berbagai bahan baku, menghemat waktu dalam persiapan dan pengolahan, serta memudahkan kontrol kualitas. Yang ketiga adalah standarisasi proses. Setiap langkah dalam persiapan makanan telah distandarisasi, mulai dari takaran bahan, waktu memasak, hingga urutan penyajian. Hal ini memastikan bahwa semua produk yang dihasilkan memiliki cita rasa dan kualitas yang sama di setiap cabang, baik di dalam maupun luar negeri. Standarisasi juga mempercepat pelatihan karyawan baru, mempermudah pengawasan, dan meningkatkan kecepatan layanan. Dan yang keempat adalah penggunaan teknologi dan otomatisasi. McDonald secara konsisten mengadopsi teknologi modern untuk mendukung efisiensi operasional. Contohnya termasuk sistem pemesanan mandiri atau self-service kiosk.
integrasi sistem dapur digital, serta otomatisasi dalam proses memasak dan pengemasan. Selain itu, layanan drive-thru dan aplikasi pemesanan online juga mengurangi antrean dan mempercepat layanan tanpa mengorbankan kualitas. Materi yang ketiga adalah jenis layout apa yang diterapkan dari teori di chapter 9 dan jelaskan alasannya. Menurut teori layout produksi pada chapter 9, McDonald menerapkan jenis layout proses repetitif atau repetitive process layout. Layout ini merupakan perpaduan antara layout proses dan produk yang sangat cocok untuk proses produksi dengan volume tinggi dan variasi yang rendah. Layout repetitif ditandai dengan pengulangan proses secara sistematis dan standar, seperti pada lini produksi burger dan kentang goreng. Pos kerja tersusun berurutan sesuai tahapan produksi, memungkinkan aliran kerja yang cepat dan efisien. Tingkat fleksibilitas yang sedang, lebih tinggi dari layout produk murni, tetapi lebih stabil daripada layout proses. Dengan layout repetitif, McDonald dapat mengoptimalkan urutan kerja sehingga proses produksi berjalan cepat dan efisien, tanpa perlu menyesuaikan ulang setiap kali ada pesanan. Misalnya ketika pesanan burger masuk, bahan-bahan bergerak sepanjang jalur produksi, dari pemanggangan roti, penambahan isi, pengemasan, hingga penyerahan ke pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa perubahan layout yang dilakukan seiring pertumbuhan dari McDonald. Jadi McDonald sendiri awalnya tuh menggunakan layout yang sangat fokus pada efisiensi dasar, dapur kecil, kitchen assembly. Namun, seiring waktu dan pertumbuhan bisnis, mereka menyesuaikan layout dengan beberapa hal berikut. Jadi pada fase awal 1950-an, McDonald's merancang dapur mereka seperti assembly line, di mana proses kerja itu terbagi menjadi stasiun-stasiun seperti memanggang daging, meracik burger, menggoreng kentang, dan menyajikan minuman. Kemudian tata letaknya linear dan sempit dengan jalur kerja yang sangat pendek untuk menghindari gerakan yang tidak efisien, sangat sesuai dengan prinsip line balancing dan take time, memastikan setiap stasiun bekerja dengan ritme yang seragam. Tujuan utamanya saat itu adalah efisiensi dan kecepatan tinggi atau fast food. Kemudian, seiring dengan pertumbuhan dan globalisasi McDonald's, terjadi transformasi pada layout, menyesuaikan dengan kompleksitas dan ekspektasi pelanggan modern. Yang pertama adalah penambahan layanan drive-thru, yang jelasnya memerlukan jalur layanan terpisah dari pelanggan yang makan di tempat, kemudian terdapat tambahan sistem komunikasi dua arah dan jalur kendaraan, layout luar ruang, dan integrasi dapur cepat, dan juga drive-thru ini menuntut modifikasi layout internal dapur agar ada stasiun khusus untuk pemrosesan pesanan drive-thru. Kemudian yang kedua adalah integrasi teknologi pemesanan otomatis atau self-service kiosk, yang pastinya diperlukan ruang tambahan untuk kios digital di area depan dan juga terdapat tata letak antrean yang berubah, yang menyesuaikan dengan pelanggan yang tidak lagi hanya mengantre pada kasir. Kemudian yang ketiga adalah desain dapur fleksibel untuk mendukung menu yang lebih beragam. Jadi dapur itu diubah menjadi modular workstation, bukan jalur tunggal. Kemudian dapur ini tuh mendukung variasi menu lebih tinggi seperti McCafe, sarapan pagi, dan juga makanan vegetarian. Kemudian dapur ini juga menggunakan work cell layout yang memungkinkan tim kecil menyelesaikan satu pesanan kompleks. Kemudian yang keempat adalah perluasan area makan untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Nah, salah satunya itu, untuk meningkatkan kenyamanan, desain interior berubah dari sekedar tempat makan cepat menjadi tempat yang bisa digunakan untuk bersantai, terutama di kota-kota besar. Kemudian, layout dinding area kini mempertimbangkan furniture spacing, pencahayaan, dan bahkan zona anak-anak atau wifi area. Namun, walaupun mengalami perubahan yang besar, McDonald's tetap mempertahankan standarisasi proses, SOP, dan Work Instruction Manual, waktu siklus yang konsisten untuk tiap produk utama, dan juga desain dapur kompak namun adaptif di seluruh dunia. Kemudian, bagaimana menjadi bagian dari strategi kompetitif dan pertumbuhan waralaba? Kajian dalam POV strategi lokasi menurut chapter 8 pada buku Heiser. Jadi, McDonald's ini sangat dipengaruhi oleh prinsip proximity to customers.
yang berarti menempatkan restoran sedekat mungkin dengan konsumen target. Tujuannya untuk mengurangi waktu tempuh pelanggan, meningkatkan kemungkinan kunjungan spontan atau impuls visit, meningkatkan frekuensi kunjungan dari pelanggan tetap. Nah, faktor-faktor McDonald's dalam memilih lokasi, yang pertama adalah aksesibilitas tinggi. Jadi, McDonald's itu memilih lokasi seperti di sudut jalan utama, dekat sekolah, kampus, terminal, atau pusat belanja, dan juga mudah terlihat dan mudah diakses dari berbagai arah. Strategi ini sendiri mendukung kecepatan pelayanan, kemudahan akses kendaraan, dan brand visibility yang tinggi. Kemudian, yang kedua adalah volume lalu lintas dan populasi yang padat. Jadi, McDonald's ini melakukan analisis demografis dan lalu lintas untuk memilih lokasi berdasarkan jumlah kendaraan per jam, volume pejalan kaki, dan kepadatan tempat tinggal sekitar. Contoh metodenya itu seperti faktor rating method. Jadi, McDonald's ini menilai berbagai alternatif lokasi berdasarkan skor kriteria, entah itu akses, lalu lintas, biaya sewa, dan lain-lain. Dan yang kedua, contoh metodenya itu seperti center of gravity method untuk memilih lokasi distribusi pusat, misalnya pusat logistik nasional ataupun regional. Kemudian, faktor dalam memilih lokasi yang terakhir adalah konsistensi dan kecepatan pelayanan kompetitif terhadap pesaing lokal. Jadi, lokasi juga dipilih berdasarkan kemampuan mendukung proses operasional standar McDonald's, yaitu yang pertama, menyajikan makanan dalam waktu kurang dari 5 menit, dan mendukung just-in-time inventory dan efisiensi dapur, karena lokasi yang terlalu sempit, sulit diakses logistik, atau tidak bisa memenuhi standar layout internal McDonald's, biasanya tidak dipilih karena akan menurunkan customer experience konsistensi. Mengapa lokasi itu penting dalam waralaba? Jadi, karena lokasi penting dalam waralaba itu karena setiap lokasi itu menjadi replika bisnis yang harus menghasilkan laba secara mandiri. Dan lokasi yang strategis ini meningkatkan ROI pemilik waralaba, dan penempatan outlet yang saling berdekatan dapat menciptakan efek cluster domination dan menekan pesaing. Next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada ringkasan film dan relevansinya dengan manajemen operasi. The Founder adalah film biografi yang menceritakan kisah Ray Kroc, seorang penjual mesin milkshake yang menemukan restoran McDonald's milik Richard dan Maurice McDonald. Terkesan dengan efisiensi dan sistem layanan cepat mereka, Kroc melihat potensi besar untuk ekspansi. Ia kemudian mengambil alih dan mengembangkan McDonald's menjadi jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia melalui sistem waralaba. Pertama ada efisiensi proses. Film ini menggambarkan bagaimana McDonald's menciptakan terobosan dalam dunia restoran cepat saji dengan mengutamakan efisiensi. Salah satu momen penting adalah saat Richard dan Maurice McDonald merancang ulang layout dapur mereka menggunakan metode speed service system. Mereka memindahkan peralatan dan posisi kerja berulang kali di lapangan tenis agar dapat menemukan susunan yang paling efisien. Dengan desain dapur yang optimal dan alur kerja yang tepat, proses penyajian makanan menjadi jauh lebih cepat dan minim kesalahan. Ini adalah contoh nyata penerapan layout proses dan manajemen waktu kerja dalam operasional. Kedua, ada standarisasi layanan. Ray Kroc yang kemudian menjadi pengembang waralaba McDonald's menekankan pentingnya standarisasi dalam layanan. Ia memastikan bahwa setiap cabang McDonald's, baik di kota besar maupun daerah kecil, menyajikan makanan dengan cara yang sama, rasa yang sama, dan dalam waktu yang sama. Ketiga, ada inovasi dan adaptasi. Film ini juga menunjukkan bagaimana McDonald's tidak berhenti berinovasi. Selain dari sisi dapur, mereka juga melakukan inovasi dalam model bisnis dari restoran keluarga kecil menjadi jaringan waralaba berskala nasional dan internasional. Ray Kroc melihat peluang untuk mengadaptasi sistem ini ke pasar yang lebih luas dengan pendekatan bisnis yang agresif, termasuk sistem kontrol keuangan dan properti yang lebih modern. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah analisis lokasi berdasarkan teori. McDonald menggunakan strategi market proximity. Artinya mereka secara sadar memilih lokasi yang dekat dengan target pasar. Strategi ini bukan sekedar soal keberadaan,
tapi juga bagian dari competitive advantage dalam sistem layanan cepat. Yang pertama, alasan strategis. Lokasi dipilih berdasarkan volume trafik tinggi dan frekuensi kunjungan. Letaknya di pusat perbelanjaan, area sekolah, kawasan bisnis, atau pinggir jalan ramai. Menunjukkan bahwa McDonald ingin memaksimalkan high turnover, yakni kecepatan dan frekuensi transaksi yang tinggi per hari. Kemudian yang kedua adalah faktor biaya. Strategi lokasi McDonald's mempertimbangkan biaya sewa, tenaga kerja, dan regulasi lokal melalui pendekatan location cost volume analysis. Mereka mencari titik optimal antara biaya operasional dan volume penjualan yang bisa dicapai dari lokasi tersebut. Yang ketiga, daya jangkau luas. McDonald's menerapkan clustering, yaitu membuka banyak outlet dalam satu area geografis. Strategi ini bukan pemborosan, tapi taktik untuk menguasai pasar lokal dan menciptakan dominasi merek dalam benak konsumen. Yang keempat, aksesibilitas. Lokasi McDonald's mudah dijangkau kendaraan pribadi maupun umum, serta strategi secara visual. Ini penting karena keterlihatan dan akses langsung berdampak besar terhadap kunjungan impulsif. Teori yang digunakan yang pertama adalah Center of Gravity Method untuk menentukan lokasi pusat distribusi secara strategis agar biaya logistis minimum. Kemudian yang kedua adalah Factor Rating Method, yaitu menentukan lokasi terbaik dengan membandingkan bobot faktor-faktor penting seperti biaya, aksesibilitas, kedekatan pasar, dan tenaga kerja. Kemudian selanjutnya adalah analisis layout berdasarkan teori. Untuk mendukung kecepatan dan efisiensi layanan, McDonald's menerapkan product-oriented layout, yaitu layout produksi berulang di mana setiap stasiun kerja tersusun linear sesuai urutan produksi. Yang pertama, minim perpindahan. Prinsip dasar layout ini adalah mengurangi gerakan karyawan. Contohnya, stasiun penggorengan kentang, pemanggangan daging, dan perakitan burger disusun berurutan untuk mempercepat alur kerja tanpa banyak perpindahan tenaga kerja. Yang kedua adalah standarisasi tinggi. McDonald's menggunakan desain tata letak yang modular dan proses kerja yang telah distandarisasi di setiap cabang. Ini menjaga konsisten rasa, tampilan, dan kecepatan layanan. Kemudian yang ketiga adalah high throughput. Layout ini ideal untuk produk massal yang varian sedikit seperti burger, fries, minuman. Volume tinggi dan proses yang seragam membuat sistem lebih efisien dan waktu pelayanan lebih singkat. Teori yang digunakan adalah cycle time dan takt time adalah untuk mengukur kecepatan kerja yang dibutuhkan agar dapat memenuhi permintaan pelanggan cepat waktu. Kemudian, line balancing, menjaga agar setiap stasiun kerja memiliki beban kerja seimbang dan tidak menyebabkan bottleneck. Kemudian yang ketiga adalah worker layout, diterapkan untuk memberikan sedikit fleksibilitas operasional dalam tata letak linear tersebut. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu apa yang bisa dipelajari oleh bisnis saat ini. Yang pertama ada standarisasi proses. Jika kita perhatikan, salah satu kekuatan terbesar dari McDonald's adalah konsistensinya. Kita membeli entah itu di Jakarta, Surabaya, atau di tempat lain, rasanya akan tetap sama. Kenapa bisa? Karena mereka menerapkan standarisasi proses yang ketat. Semua karyawan diajarkan cara yang sama, mulai dari menakar bahan, menggoreng kentang dengan waktu tertentu, sampai menyusun burger dengan urutan yang sama. Nah, pelajaran bisnis yang kita ambil, jika kita ingin bisnis kita tumbuh besar dan cabang yang banyak, maka prosesnya harus distandarkan supaya kualitasnya tetap stabil dan tidak berubah-ubah. Yang kedua, desain layout yang mendukung kecepatan dan produktivitas. Dapur McDonald's itu bukan sekedar tempat masak biasa, tetapi didesain seperti jalur perakitan di pabrik.
masing-masing orang punya tugas yang spesifik. Contoh, ada yang khusus memanggang, ada yang tugasnya merakit burger, dan ada yang khusus membungkus. Dengan sistem ini, mereka bisa melayani pelanggan dengan sangat cepat, bahkan saat antreannya panjang. Pelajaran yang bisa kita ambil, tata ruang kerja itu harus mendukung kecepatan dan efisiensi, entah itu di dapur restoran, di gudang, atau bahkan di kantor. Jika rapi, kerja kita bakal menjadi lebih cepat dan tidak akan membuang tenaga. Yang ketiga, adaptasi teknologi dalam layout. Dahulu, McDonald's itu hanya melayani pesanan di kasir, tetapi sekarang mereka sudah memakai mesin pemasaran mandiri atau self-service kiosk yang ada pada aplikasi mobile. Bahkan dalam layanan drive-thru, mereka juga sudah melayani. Dengan teknologi, mereka bisa melayani lebih banyak customer dalam waktu yang sama. Dan ini akan mengurangi antrian yang sangat panjang. Bagi zaman sekarang, teknologi bukan hanya sekedar tambahan, tetapi itu sudah menjadi sebuah keharusan. Mulai dari kasir digital, aplikasi pemesanan, bahkan sampai layanan online. Keempat, yaitu strategi lokasi yang presisi. McDonald's selalu memilih lokasi yang strategis, entah itu di dekat sekolah, kampus, bahkan jalan besar, atau pusat perbelanjaan. Kenapa? Karena mereka paham bahwa bisnis seperti mereka sangat bergantung pada lalu lintas orang yang tinggi. Selain itu, mereka juga pintar dalam memperluas cabang. Misal, di satu kota, mereka bisa membuka beberapa gerai yang lokasinya berdekatan. Tujuannya agar mereka bisa menguasai pasar lokal dan meminimalkan masuknya pesaing. Jadi ketika kita ingin membuka bisnis itu tidak bisa asal memilih lokasi. Kita melihat mana aksesnya, potensi pasarnya, dan faktor biayanya juga. Karena lokasi yang tepat bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan bisnis. Dan yang kedua, skalabilitas. McDonald's pada awalnya itu tidak langsung besar. Mereka membangun sistemnya dulu, kemudian berkembang secara masif. Kunci suksesnya adalah di sistem scalable, yang artinya bisa dengan mudah diduplikasi di kota atau negara lain tanpa kehilangan kualitasnya. Mereka telah mempunyai panduan standar dan pelatihan karyawan, serta layout dapur yang seragam. Bagi bisnis yang ingin tumbuh, pelajarannya adalah siapkan SOP yang tepat, buat sistem yang mudah diajarkan, dan bangun fondasi yang kuat sejak awal. Supaya saat membuka cabang baru, prosesnya hanya tinggal copy-paste dari yang lama, dan tidak memulai dari nol lagi. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.